Pada video ini saya akan menanggapi tanggapan Donditan mengenai pernyataan saya perihal Septuaginta. Sebenarnya pada video saya yang mereka tanggapi itu hanya berbicara tentang kekristenan dan keyahudian mengenai teks yang ada di antara keduanya. Tapi entah bagaimana, umat abad ke-7 yang datang dari semenanjung Arabia ini selalu nimbrung untuk merusak suasana. Tapi nggak apa-apa, berbicara kekristenan memang sangat menjanjikan. Bahkan itu bisa membuat perut mereka kenyang. Artinya kekristenan menjadi berkat buat mereka. Tanpa berlama-lama, mari kita kupas. 80 tahun sebelum diterjemahkan ke Septuaginta, sudah ada kitab yang namanya Tanakh. Yang pertama, dia mengatakan bahwa sebelum Septuaginta ada, sudah ada Tanakh. Dan dia mengatakan bahwa Septuaginta itu ya diambil dari Tanakh. Pertanyaan saya, kalau Septuaginta diambil dari Tanakh, mengapa jumlah Septuaginta lebih banyak daripada jumlah Tanakh? Tanakh hanya memiliki 24 kitab, sedangkan Septuaginta memiliki 51 kitab. Kalau Septuaginta mengambil dari Tanakh, harusnya jumlah Septuaginta itu sama dengan Tanakh. Tapi ini mengapa tidak sama? Mengapa Septuaginta lebih banyak daripada Tanakh? Blunder. Selain itu, kalau memang Tanakh sudah ada sebelum Septuaginta, coba tunjukin satu aja nama dari kodeks Tanakh yang lebih tua daripada Septuaginta itu sendiri. Saya yakin Anda tidak bisa membuktikan ini. Karena naskah tertua dari Tanakh yang kamu pegang itu adalah Aleppo dan Leningrad dari abad ke-9 dan 10, hampir 1000 tahun setelah Septuaginta. Jangan menipu orang Kristen. Kamu bisa menipu kawan-kawanmu, tapi kamu tidak bisa menipu kami. Hampir semua penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Mengutip. Lalu yang berikutnya dia mengatakan bahwa hampir semua isi Perjanjian Baru itu mengutip Septuaginta. Justru karena Septuaginta sudah selesai sebelum penulisan Perjanjian Baru, makanya para rasul mengutip Septuaginta. Karena Perjanjian Baru itu ditulis pertengahan hingga akhir abad pertama. Kalau dia mengutip Septuaginta, berarti Septuaginta sudah ada sebelum pertengahan abad pertama. Ini akan bertentangan dengan argumentasimu yang berikut ini. Saya kira di abad kedua, ketiga, keempat itu ada bapak-bapak gereja yang namanya Origen. Ada lagi Lucian, ada lagi Hesisius. 3 bapak gereja ini yang meresensi namanya. Nah, meresensi itu apa? Meresensi itu artinya mengkritik terjemahannya Septuaginta. Terjemahan Septuaginta yang sudah dalam bahasa Yunani itu dikritik, kemudian ada yang diubah-ubah. Diubah-ubah, kenapa diubah-ubah? Supaya masuk ke dalam teologinya Kristen. Di video ini dia mengatakan bahwa di abad kedua sampai di abad keempat ada bapak-bapak gereja yang mengkritik Septuaginta lalu mengubahnya dengan meresensinya agar lebih sesuai